penting banget sih nggak Kak Tias kalau Karestia ya kalau misalnya sebagai pengusaha untuk tidak mementingkan gengsi tapi lebih mementingkan investasi. Nah, benar banget itu. Karena memang kalau udah punya uang terus mentingin gengsi, yang dibeli cuma buat gengsi, beli tas harga puluhan juta, beli sepatu harga jutaan, itu buat apa guys? Kalau pakai KW pun orang nggak tahu. Nah, betul. Ini Setuju. tapi Cuma diri lo aja sendiri yang tahu. Tapi benar, memang benar. aku daripada pakai KW ya, jadi daripada pakai KW aku lebih ke pakai lokal brand. lokal brand Tapi ya. memang kalau memang nggak bisa beli yang mahal, beli lah Donatello atau apa yang udahlah selevel dengan diri kita, memang Iya, benar. uangnya segitu gitu loh. Dan aku Sesuaikan lah ya. sesuaikan aja lah, nggak usah kalau mau kelihatan kaya buat apa gitu loh. Kamu kelihatan kaya tapi kantongmu nggak ada. Nggak ada, aja bohong ya. Aku belajar tuh dari orang tuaku juga, dari Oh, papaku. gitu. Papaku coba kemana-mana pakai celana pendek, Kolor ya. Jadi pakai baju Ah, olahraga, bener. tapi di kantongnya ada duit. Iya, kan? ya, bergayalah sesuai dengan kantongmu Ya ya. benar. Kalau tapi nggak ada salahnya loh kalau misalnya kita mau dandan hits, Betul. nggak apa-apa. Asalkan kamu punya uang itu nggak apa. Tapi jangan sampai kamu nggak punya uang terus kamu maksain kamu untuk dandan hits, itu jangan. Jangan ya. Lebih baik kamu pakai barang-barang lokal. Sekarang banyak barang-barang lokal yang bagus-bagus ya kan, kayak lokal ID itu bagus-bagus, pas sendal-sendalnya, Betul. nah helvenya aja pun pakai kan. iya, benar. Jadi sekarang banyak lokal brand yang bagus, tas-tas lokal brand juga bagus, Alafa gitu-gitu kan juga bagus ya, kayak Jimmy Honey, James James Honey. Honey itu kan juga lokal Jam- brand ya sebenarnya. Iya jam aku. Jadi benar-benar mending daripada kita pakai brand luar tapi Iya. nggak punya uang, Mending lebih pakai baik lokal brand. lokal brand tapi dompetnya penuh gitu. Betul. Istilahnya begitu. Cocok banget ya. So jadi buat yang baru mau mulai usaha nih Kak Tias, analisa dulu nih ya, mau produk seperti apa yang kita Apa? kita jual ya. Dan kita pelajari dulu dong. Jadi ketika kita kayak aku mulai usaha WO ini karena aku waktu kuliah kerja di bidang wedding organizer. Oh jadi sudah tahu, udah ada basic Iya, ya. ada basic. berarti ya. Jadi nggak mungkin aku ujuk-ujuk buka WO kalau aku nggak punya basic. Oke. Jadi Pak Sugeng ini punya Endeavor itu salah satu wedding organizer paling gede di Jogja. Gede lah, nggak paling gede, pokoknya gede di Jogja. Aku magang di sana. Oke. Pertama magang doang. Nah, kok enak ya gitu kan. Soalnya dapet sangu dong setiap Tetap ya benar. ya, apa masalah sangu? Cari sangu. Harus suka main itu loh kan. Butuh sangu. Butuh sangu, Kalau ya. minta sama orang tua kan malu terus, malu. Gua dandan sana sini, Iya. orang tua terus, habisin duit terus gitu kan. Jadi dapat sangu itu aku kayaknya enak deh. Terus aku lihat, jadi setiap aku rapat proposalnya aku bawa pulang. Oh. Jadi proposal tuh numpuk di rumah aku. Tak pelajarin di rumah, pakai cara dia buat paket, buat perjanjian. Jadi bedanya, aku kan WO pertama di Bener Jaya loh Iya kan. benar. Ketika orang lain belum pakai perjanjian, aku sudah pakai senjata Dr. Ai. Oh. Gitu. Jadi aku hitam di atas putih. Jadi orang Restia Wedding Planner udah pakai perjanjian ya, udah pakai materai. Jadi nggak, orang bilang kamu nggak takut kan sih kalau nggak dibayar? Nggak bisa, mereka nggak bayar karena mereka udah tanda tangan dong sama aku. Oh, wow. Kalau pun mereka nggak bayar, mereka dipolisikan. Nah, Itu Ada surat perjanjian berarti ya? bedanya kalau kita belajar sama enggak ya. Jadi ah. belajar buat WO karena aku udah belajarnya di sana pakai perjanjian, pakai proposal. Nah, di Lampung ini aja nggak jarang orang pakai proposal. jarang ya. Kalau aku makanya sekarang dulu masih pakai proposal banget nih, tak kasih gini. Kalau sekarang udah nggak, cuma tak kasih yang perjanjian aja karena orang-orang udah orang Lampung memang budaya nggak mau ribet, nggak kayak di Jogja memang harus pakai proposal perjanjian biar nggak kabur istilahnya WO-nya Iya, gitu iya. kan. Belajar dari WO, aku belajar nge-WO, belajar tahu handle klien tuh gini caranya. Jadi aku memang bagian kantor, jadi aku bisa ngeliat bosku namanya Pak Sugeng gitu, cara handle kliennya, cara ngomongnya, kan belajar tuh. Belajar juga gimana ya. menenangkan klien, misalnya minta A tapi nggak kesampaian, gimana caranya klien tuh kita nggak perlu menuruti kata klien tapi dia tidak juga marah. Nah, Itu kan ilmu ya. Iya betul. Nah, ilmu itu aku belajar dari Pak Sugeng juga. Bagaimana menarik hati konsumen. Itu juga caranya diajarin Pak Sugeng juga. Jadi Pak Sugeng tuh berjasa besar dalam hidup Iya, saya. Kan? oke. Aku manggilnya Om sebenarnya, Om Sugeng udah. Iya. Jadi memang temannya bapak di Jogja dan aku sekolah magang di sana keterusan semester 6 kan magang 7-8 pas skripsi aku masih kerja Masih di sana? Iya, Oke. jadi 2 tahun aku di sana sampai lulus. Karena ya itu cari seseran gitu. Cari seseran ya. Ya lumayan loh, tiap kita berangkat nge-WO dapat uang 100.000. Wow. Dan WO di Jogja kan nggak lama, cuma 2 jam.
Oke. Pestanya tuh cuma 2 Hanya 2 jam ya kalau di sana ya. Nggak ada pesta berhari-hari kayak di Iya, kampung. benar-benar. Jadi pesta tuh cuma 2 jam, jadi cuma berdiri, menyerahkan tamu, stopper gitu ya. Aku kerjanya itu udah dapat 100.000, lumayan kan? Berarti kalau sebulan udah 3 juta. Wow, Ya kan? Cuma ya. dari nge-WO aja. Berarti ilmu pertama nge-WO dari Jogja Dari ya. Jogja. Oke. Dan belajar dekor pun dari Jogja. Dari Jadi yang Jogja, punya dekor itu tuh rekan bapak juga namanya Pak Jumiran. Itu rekanan dari Pak Sugeng. Jadi aku kenal sama Pak Jumiran. Di situ Pak Jumiran tuh yang ngedekor. Jadi ketika orang nge-WO pernah datang jam 10 pagi buat acara, aku datang jam 6, Oh, datang jam 7. Tapi Pak Jumiran itu orang yang masih hidup. Buat apa? Buat belajar ngedekor. buat belajar ngedekor. Jadi orang ngerayain kembang. Makanya aku bisa ngerayain kembangan. Orang biasa bilang, "Oh, kamu les di mana?" Ya les sendiri waktu pas magang itu. Pas magang ya. Oke. Jadi orang yang lain datang, anak-anak magang lain datang jam 10, aku datang jam 7 udah datang, jam 6 udah datang. Cuma ngelihat gimana caranya ngerangkai bunga. Oke. Jadi nggak pernah les pada saat itu ya, cuma Nah, melihat aja melihat, begitu. lihat. Jadi oh itu pakai spon basah, oh gitu daunnya digituin ya, oh gitu. Jadi oh itu pakai bendret yang ngikatnya di itu, ya. Oh itu pakai papan. Itu aku benar-benar belajar dari ngelihat. Aku tak bongkar-bongkar, tak lihat. Habis tak benerin lagi. Sambil benerinnya sambil karena ada temannya bapak ya, jadi Om Jumiran ini aku bongkar ya, nanti aku benerin lagi, benerin ya, iya. Jadi tak bongkar bunganya itu, terus tak tata lagi sesuai mau aku. Bagus nggak Om? Bagus. Ini kayak gini, diajarin sama dia. Ini kayak gini nih, nggak kayak gini. Ini daunnya kayak gini nih. Jadi diajarin. Oh gitu ya, daunnya terus dipotong gininya gitu. Jadi di situ aku belajar langsung. Jadi memang kata orang, gua lulus kuliah langsung dikasih modal Langsung gede. tahu-tahu twing gitu enggak ya? Nggak Enggak mungkin, banget ya. emang jin. Jadi Karena orang di luar itu pikir gini, ya enak lah Kak Restia nyokap bokapnya Tajir, duit, aduh, jadi mau buka usahanya tinggal kling gitu Kling, lah. jadi gitu ya. Ternyata semua salah. Iya. ternyata berjuang banget ya dan belajar Iya. pun Restia Wedding Planner ini bisa besar ternyata udah ada basic Iya ya. benar, dan kalau menurut aku usaha yang kalau kita nggak pelajarin dulu itu cuma Buang duit. Ya enggak, cuma bentar Bentar doang. ya. kamu naik weh Hah. terkenal set, tapi nggak punya ilmunya, nggak bisa mempertahankan Itu pasti itu ya. pasti. Karena apa, usaha semua kalau nggak punya basic itu cuma, apalagi kalau cuma ikut tren. Coba gini lah, dulu zamannya Taiti semua buat Taiti, Iya benar-benar. ya kan? Benar-benar. Cuma segelintir orang yang bertahan buat Bertahan. Taiti sampai sekarang karena dia punya ilmunya. Oh. Dulu lagi zamannya apa yang Milo, semua orang jual Milo, pinggir-pinggir jalan jual Milo, ya kan? Karena zamannya, tapi sedikit nggak yang bertahan, Iya, dikit iya, banget. betul. Sekarang dia bisa dihitung pakai Cuma jari. 1-2 mungkin. Ya kan dia punya ilmunya. Sama wedding, banyak sekarang tuh MUA jual wedding, tapi kalau dia nggak punya ilmunya, gimana manage-nya, Nah. manage uangnya, bukannya apa ya, dia orang harus belajar kalau mau bertahan. Karena uang wedding itu gede, tapi hilangnya juga gede, Oke. modalnya tuh gede. Berarti ini poinnya Puteran uangnya gede. Maksudnya berarti? gini, orang kayaknya omsetnya ratusan juta nih. Loh, kamu nggak tahu bayaran apa, biaya untuk ngawalin dekor tuh berapa? Kita beli lampu tuh udah berapa? Satu lampu 2 juta. Kalau 10 lampu 10 juta. Ya kan? benar. Satu MC 1 juta. Iya kan? Satu MC Sebutin ya. satu MC 1 juta, fotografer belum. Nah, terus belum orang-orang yang catering segala macem. Emang apa yang nyuci segala macam kan banyak. Iya, benar. Terus, dan orang selalu pikir enak cateringnya Punya pakai sendiri. dong, punya sendiri. Gua bayar cuy. Berarti tuh sama Restia Catering bayar. Bayar dong. Mitra berarti. Jadi Restia Catering nih, gue Restia Catering. Iya. Yang masak emak gue kan. Benar. Yang aku nggak bisa masak tuh. Yang masak emak aku, yang bikin pondokan mbak aku, yang es krim adik aku, yang punya venue Grompok itu bapak gue. Itu bayar ya tetap? Gue bayar cuy. Dan gak pakai diskon. Nggak diskon, iya. Nggak diskon. Gue bayar Taman Cherry itu 5 juta sekali event. Emang bayar? Bayar ke babi gue. Oh my God. Ini ada jasa saksi mata nih. Profesional banget ya. Kalau udah usaha keluarga aku sih bisnis. Blower punya kakak aku itu 10, gue bayar cuy, Bayar. semuanya bayar. Jadi orang tuh salah banget Salah ya. banget Orang ya. bilang, enak lah gini. Iya, Tetap karena ternyata ya. bisnis tetap bisnis. Bisnis. Jadi Oke. memang tetap bisnis. Kalau bisnis mau langgeng, bisnis tetap bisnis. Jangan karena temen kayak gini kan. Nggak enak lah gitu. Bisnis tetap bisnis guys. Mau gimana pun, mau keluarga pun bisnis tetap bisnis. Jadi memang harus dibayar. Oke. Jadi aku bayar ke ibuku catering 40 juta, 40 juta. Iya, bayar. nggak benar. Jadi aku dapat komisi kali ya. Komisi gitu. ya. Nah, jadi memang kan harga jualnya berapa, harga jualnya aku berapa gitu kan. Memang
aku yang ngejualin ya. Ibuku kalau jual sendiri kali 100-200, kalau aku bisa 1.000-1.500 gitu kan, jual jual cateringannya, packsnya gitu kan, karena pakai catering gitu kan. Terus wedding paling Taman Sari dipakai untuk lomba burung. Kalau aku bisa pakai buat event wedding kan lumayan gitu kan. Di gedung cuma gitu doang dibayar 5 juta ya kan. Kan gitu kan ngejual keluarga sendiri. Betul. Kayak pondokan kakak pun sebenarnya kan jual Puspa Kitchen gitu-gitu kan. Dia memang tipenya memang dia punya perusahaan pengelolaan perusahaan, jadi sebenarnya nggak kerja pun dapat duit gitu kan. Jadi jadi dari situ dia dapat uang tambahan. Adikku juga kan dari es krim uang tambahan. Jadi memang aku jual saudara-saudara aku aja gitu. Bahkan fotografer kan teman-teman aku tuh, MC teman-teman aku. Jadi memang yang ku jual tuh orang-orang terdekat, memudayakan orang-orang terdekat dan memberikan rezeki orang-orang terdekat. Ya, nggak cuma diri aku sendiri. Jadi kalau bilang omset ratusan juta, bilang iya oke lah. Tapi bersihnya nggak sebanyak itu. 30% kali ya, 10% jadi nggak sebanyak itu. Kalau sebanyak itu ya guys itu di rumah 2. Oke ya. Iya. Kenapa sih Kak Resta sendiri nggak mau megang itu semuanya, maksudnya memiliki itu semuanya gitu loh? Kenapa harus Bapak ikut punya usaha sini, termasuk harus nyewa. Terus misalkan kayak blower, kenapa nggak Kak Resta membeli sendiri gitu? Misalnya. Ya sebenarnya bisa ya. Bisa kan? Balik lagi karena kita kekeluargaan. Nah, betul. Kalau semua sebenarnya gini, kalau orang makan banyak muntah. Nah, Iya benar. Dan aku masih ingat di rezeki aku tuh ada rezeki orang lain, gitu kan. Kalau dimakan sendiri guys, takutnya kita muntah, gumoh, rezekinya nggak berkah. Aku cari berkahnya aja sih. Betul. Dan cari langgeng keluarga juga. Kan jadi kita kan jadinya sama keluarga Jadi, guyup gitu. benar. Aku ada masalah apa mereka bantu, mereka ada masalah apa kita bantu. Jadi kita guyup, liburan bareng, sama bareng. Jadi enak gitu. Dan aku pun kalau ada rezeki kayak ke Jepang waktu itu kan, aku dapat rezeki itu kan ke Jepang. Aku mah yuk ke Jepang yuk gitu. Uang dekor sisa 100. Nah yuk ke Jepang sekeluarga. Aku ngajak adik-adikku, jangan salah loh. Adik sama kakakku tuh data aja gitu. Tapi nggak posisi. Adikku nggak mau, terus kakakku posisi lagi punya anak nggak bisa ditinggal sih Dava itu, jadi nggak jadi berangkat. Jadi aku cuma sama mama bapak gitu kan. Jadi menurut aku uang yang aku dapetin itu juga nggak pure uangku sendiri loh, itu maksudnya itu uang perusahaan juga loh. Jadi semua orang bisa merasakan gitu loh. Jadi waktu ke Jepang pun aku ngajak adik kakakku, tapi mereka nggak mau. Sebenarnya aku gitu tipenya. Kita nggak siapa? Oke, dan Kak Restia nih, ada yang bilang kalau misalnya jadi pengusaha itu ada 3 faktor ya, bakat, usaha, dan keberuntungan. Ini pendapatnya Kak Tias gimana nih? Itu termasuk bener juga sih, karena memang kalau bakat itu bisa diasah. Kalau aku kan bakatku diasah karena dari kecil aku bantuin pasar dong. Jadi dia tahu gimana bargainingnya, tawar-menawar sama klien itu, tahu gimana ributnya emak-emak itu kan, nawarnya kayak mana itu kan kita tahu, selanya gimana sama emak-emak itu kan kita tahu. Jadi dari kecil karena sudah dilatih berdagang, itulah aku bisa mengasah bakat ya. Dan jangan salah, waktu kecil aku jualin loh jepit rambut. Zaman SD. Itu jualan di sekolah. Teman-teman gue SD. Jadi ketika sekolah bawa itu ya. Bawa itu ya, bawa dagangan ya berarti ya. Dagangan. Jadi jepit rambut itu mau nggak? Padahal sering diutangin. Jadi benar-benar ya kita selalu berpikiran bahwasanya itu tadi enak lah Kak Resta gitu kan, ternyata langsung tajir ya. Dari kecilnya itu benar-benar ikut terjun ya untuk membantu usaha orang tua. Mungkin karena awalnya aku udah ngawalnya dari kecil, makanya gedenya udah langsung ini lancar gitu. Udah terbiasa. Kalau orang dari kecil sudah dilatih kan kerjanya kita udah ngerti, pemikiran kita udah ini salahnya di sini nih, ini gini harus kayak gini, harus kayak gini, ini harus kayak. Jadi beda loh, sama aja gini loh. Kamu dari kecil sudah main piano. Gedenya pun bener nggak lihat aja pun bisa kan, sama aja kayak aku dagang dari kecil sudah diajarin dagang, gedenya pun nggak ngeliat juga bisa dagang gitu. Orang mikir kayak ini, ketika orang punya garpu, dikasih garpu nih buat apa ya, orang cuma buat makan. Kalau gue mikirin dari garpu nih gue bisa buat jual apa ya, gitu kan. Biasanya bedanya kan begitu. Nah sebenarnya wedding itu kan juga awalnya karena papa tuh waktu nikahnya kakakku beli dekor banyak banget. Nikahin kakakku ya, beli gebyok 25 meter, bikin gedung, beli sound system. Pokoknya semua dekorasi tuh ngangkrak di habis setelah acara nikah kakakku. Nggak kepake gitu ya? Nggak kepake. Terus aku iseng, kakak tingkat itu kan pada mau nikah. Nah,
Makanya aku langsung terkenal tuh jatuhnya gini, karena aku nawarin pertama tuh Mbak Nisa MM, anaknya manajer Humas Jaya. Aku nanya gini, Kak mau nikah? Iya. Kak Nisa pakai aku aja yuk, gitu. Nawarin diri loh gua. Menawarkan diri ya, Itu promosi pertama kali. pertama kali ya. Dan dia oke. Oh ya, kamu punya WO ya? Iya sih baru mulai, tapi aku udah punya basic di Jogja. Karena dia tahu basic aku dulu ketua OSIS kan, dia percaya aja karena dia dokter ya. Dan dia di Malang. Udah ya dia lagi internship juga waktu itu. Jadi dia bilang, "Aduh, aku pasarin ke kamu semua ya, Sia." Dan dia tuh pertama ngasih duit aku 100 juta dong. Wow, 100 langsung juta ya. gitu. Untuk eventnya dia Iya, ya. untuk event dia, dan itu semuanya loh udah all in. Udah all in ya. Oke. 1 juta sebenarnya all in dapatnya nggak sebanyak itu lah guys, karena musik kita bayar, catering, ibuku catering, aku nggak bisa masak, Bu, Mbak Nisa ini mau sama catering, ibuku yang masak. Itu awalannya itu klien-klien aku udah punya nama orang tuanya, jadi kenapa langsung booming gitu, karena memang angkatan kakakku angkatan nikah, jadi langganan pertamaku tuh temannya kakakku semua. Ya. Karena temannya kakakku temanku juga, anakku orangnya supel ya, jadi aku tuh sering gabung tuh sama kakak tingkat sok kenal SKSD ya. SKSD Tapi dari situ banyak teman akhirnya ya. Ya Memang jadi aku memang ngobrol sama siapa aja gitu kan. Banyak angkatan kakakku nikah pakai aku, tahun berikutnya angkatannya aku nikah pakai aku rata-rata. Jadi makanya waktu itu bisa sampai dapat MM-an itu ya karena 1 bulan itu bisa dulu tuh 20 event. Oh my god, 20 Event paling banyak itu 20 event aku pernah. Itu tahun 2018 itu. Kalau sekarang karena Covid ya itu ngaruh banget. Ngaruh banget ya. Jadi guys bener deh, jadi pengusaha itu harus tahan banting. Harus tahan banting ya. Karena 3 bulan pertama corona aku 0 rupiah dong. Itu pemasukan Bener 0. ya? Nol banget. Oke. Kayaknya seru kita bahas tapi nanti ya kayak ngasih tau ya. Betul. Dan mungkin ada tips nggak nih baru untuk yang mau memulai usaha nih? Ada tips yang paling pertama harus dilakukan apa? Tadi kan aku bilang yang pertama tadi kita harus analisis kan, yang kedua kita harus cari pengalaman di bidang usaha yang mau kita tekuni tadi kan. Jadi kalau kita mau jadi dekor ya harus belajar, Harus ngerti ngerti dulu dekorasi itu kayak mana. Jadi ketika kita mulai usaha itu nggak gampang ditipu orang loh guys. Jadi kalau kita mau buka usaha dekorasi tapi kita nggak bisa dekor, terus dikasih kamu cuma nyerahin aja ke dekorasi lain gitu kan, itu nanti kamu ditipu. Kamu bayar 5 juta, kamu bayar 8 juta gitu kan. Jadi tidak menyarankan untuk memulai usaha yang tidak kita kuasai. Iya benar, karena ketika kita tidak menguasai usaha tersebut kita bingung mau ngapain, nextnya mau kayak mana. Nah itu kita nggak tahu kan. Betul. Kalau kita sudah tahu pengalamannya sudah ada di bidang usaha itu, setidaknya kita mau tahu nih, udah bisa nih ada pandangan. Oh, setelah ini ke sini, setelah ini, setelah ini proyeknya ini. Jadi kita udah ada pandangan langkah selanjutnya apa. Karena orang kenapa bedanya pengusaha dan pedagang? Pedagang cuma jual untuk besok. Itu kalau kamu cuma jual untuk besok, berarti kamu pedagang. Kamu bukan pengusaha, mau kamu jual minuman atau apa, pokoknya kalau kamu cuma jual untuk bisa survive sampai besok, berarti kamu pedagang. Kalau pengusaha itu kamu gimana bisa survive sampai minimal setahun yang akan datang. Itu bedanya pengusaha dengan pedagang ya. Bedanya pengusaha dan pedagang gini, kamu jual nasi biasa, nasi ayam itu, kalau pedagang nasi ayam aja dibungkus. Kalau pengusaha gimana packagingnya biar cantik ya. Dengan packaging cantik harga bisa dinaikin dong. Iya kan, upgrade juga nama kita. Sebenarnya kayak nasi box itu apa ya, lagi sering rice box ya, rice box gitu kan. Sebenarnya kan cuma nasi dimasukin nasi bungkus ya. Nasi bungkus ya. Cuma gara-gara Tempatnya gitu kan. karena namanya rice box dan tempatnya seperti harganya coba berapa kali lipat dari harga nasi bungkus. Padahal menu sama ya kan? Sama ya. Nah itu bedanya pedagang dan pengusaha. Jadi kalau pengusaha itu gimana caranya usaha kita itu bagusnya gimana, packagingnya gimana, terus cara jualnya gimana, terus gimana cara bertahannya, itu harus dipikirin. Harus dipikirin juga ya. Terus cara jual itu nggak cuma jual ini jual ada Instagram, jangan. Coba endorse ini juga, influencer sebenarnya berpengaruh. Ya. Kalau usaha makanan sama baju ya. Tapi kalau usaha usaha wedding tuh nggak ada influencer sebenarnya, karena semua orang pakai wedding tuh karena kualitas ya. Karena endorse, mungkin orang nikah karena endorse gitu kan.
kecuali dia memang artis gitu kan. Kalau di bidang usaha lain pasti butuh endorse selebgram itu penting. Setidaknya orang tahu produk kamu. Jadi naikin followers juga. Tapi kalau kamu endorse selebgram juga harus dilihat dia itu berpengaruh nggak sih? Kadang-kadang ada yang selebgram tapi nggak berpengaruh banyak sama jualannya. Jadi kamu harus lihat review sebelumnya. Jadi biasanya buang-buang uang gitu kan. Terus ikut-ikutan giveaway itu juga bisa juga itu ya. Karena rata-rata followers yang ikutan jadi sponsor giveaway aku itu dia naik sampai 500 sampai 1000 followers. Dan ini boleh info ya, kalau Karestia Ayu tuh followersnya 87,6 ribu dong. Wow. Gila gak sih? Jadi banyak banget dong yang endorse nih ke Karestia ya. Dan memang yang endorse ke Karestia nih langsung ngefek ya, iya gak sih? Bener gak sih? Alhamdulillah sih minimal 100 sih. 100 ya. 100. Dan aku juga nggak semua endorse aku terima. Oh jadi seleksi juga Seleksi ya? banget, aku seleksi banget. Kalau nggak kenal, terus juga aku nggak suka produknya juga, aku nggak terima. Nggak terima, Karena memang aku ngerasa aku tuh bukan influencer, bukan selebgram, aku entrepreneur. Jadi aku bukan cari uang di endorsement. Tapi kalau ada orang yang nggak menawarkan Karestia selebgram gimana? Kalau ada yang nganggap langsung tapi kayaknya udah bisa dibilang sama influencer. Nggak pasti aku udah tahu bilang influencer selalu enggak, aku cuma temanku banyak. Oh, temennya banyak. Temennya banyak, Padahal ya. influencer loh. Itu bahasanya Karestia. Ya. Kalau kita udah melihat itu, kita pandang itu udah ya selebgram gitu kan. Aku rasa selebgram tuh kayak Rachel Fenya itu. Kalau gue Alper Mangga gitu. Tapi emang waktu di kawasan Lampung ini memang Instagram tuh selalu muncul Karestia. Selalu. Update-annya dan gini, update-annya itu selalu menarik perhatian. Nggak usah jauh-jauh ya. Kita mau talk show dengan dia, itu Instagram kita diserang banget dong. Ini nah, mau gabungin, betul. Ini mau gabungin. Ini gimana cara gabungnya nih? Kita pengen lo bergabung, ini berapa nih kayak gitu kita udah, mendaftar gitu kan. Udah membuktikan bahwa Karestia itu emang efeknya itu luar biasa untuk kita. Iya benar ya. Mungkin di Lampung Tengah. Enggak, ya Kan gini Lampung ya. Anda ya. Oke, Karestia ini punya pertanyaan juga nih. Mungkin nggak sih kalau ada orang yang mau memulai usaha tapi nggak punya modal? Bisa. Serius. Karena kayak tadi udah bilang dari bapak aku mulainya dari apa, dari gerobak dorong kan, sama ibuku dari nasi uduk kan. Jadi aku juga punya tanah ya, namanya share segala macam kan, mulai dari mau banget ya. Jadi bisa ya sebenarnya. Bisa sebenarnya ada kemauan, tapi memang perjuangannya lebih sulit daripada yang punya modal. Oh, itu bedanya. Ya, bedanya gitu. Nah, papaku aja perjuangannya tadi kan dari naik turunnya bangkrutnya segala macam. Dia ngerasain gitu loh kan. Jadi naik turunnya tuh nggak cuma gini. Gitu kayak orang tuh jatuh banget ya. Coaster banget gitu. Jadi memang bedanya itu memang kalau memang kamu mau usaha tanpa modal ya itu kamu harus siap dulu mentalnya harus mengejar dan yang kedua ada loh WO. Organizer itu sebenarnya nggak butuh modal. Itu nggak butuh modal ya? Boleh diceritain nggak? Jadi kita penasaran. Penasaran. Kita WO nih nanti. Mungkin di luar sana banyak pendengar kita punya banget WO. WO itu nggak butuh modal karena sebenarnya wedding organizer itu kan sebenarnya mengorganize orang-orang aja. Kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak punya dekor, jadi kamu tinggal cari rekanan dekor. Kamu nggak punya fotografer, kamu cari rekanan fotografer. Kamu nggak punya MUA, kamu cari rekanan MUA. Malah emang misalnya dari dia 10 juta totalnya 80 juta. Kamu mau ambil berapa? 5 juta, 5 udah 5 juta kamu ambil. Itu tanpa modal ya? Yang kerja orang lain dong. Jadi kerja orang lain, tapi intinya harus tanggung jawab karena ketika ada apa-apa di vendor kamu kita kena bermasalah. Itu yang bedanya. Jadi 5 juta itu modal tanggung jawab coy. Berat loh ya. Komen terus gitu kan. Kurang ini kurang itu kan. kan. Punya aku semua punya sendiri, punya keluarga kan. Aku bilang bedanya wedding organizer Restia dengan yang lain adalah wedding organizer lain itu tuh sebenarnya mereka nggak punya dekor. Mereka vendoran. Makanya mereka ada rapat vendor. Aku kan suka heran nih kalau klien gue orang Bandar Lampung. Kapan rapat vendornya? Orang vendor dari gue semua. Iya, makanya kita sering panggil di Instagram ya MC Bandar Lampung nih. Mereka rapat vendor. Hari ini rapat vendor. Iya, kok kita semua kita harus rapatin sih, kita main rapat gitu kan. Gitu kan. Oh, jadi itu. Oh, jadi itu alasannya. Iya. Orang bilang
Kak Ties, klien-klien di Lampung, Kak Ties, kok kita nggak pernah rapat sih? Aku pengen kau ketemu sama musiknya, aku mau ketemu Maya. Aku bilang, aku sebenarnya pusing di situ. Aku bilang, semua vendor tuh punya aku sendiri. Kalaupun cuma kan kali Koko Entertainment ya, Koko Entertainment MC gitu kan. Kan aku tinggal ngomongin aja. Besok musiknya ini ya Kak. Kan gitu lah. Udah kelar ya. Nah, klien kirim daftar list kita, tinggal WA aja ke Koko. Cuma mau rapat apa? Jadi itu alasannya. Jadi itu alasannya. Karena dia punya semuanya. Iya semuanya. Ngomong ya. Enggak, tapi ini membuktikan bahwa di Restia Wedding Planner udah all in ya. Betul Semuanya banget ada ya. dan benar-benar yang ini loh kita nggak perlu lagi yang aneh-aneh Mana-mana, istilahnya udah iya, pure udah benar-benar ada di semuanya. situ. Kalau pakai wedding organizer Restia itu pasti kita udah mikirin semuanya. Bahkan kamu mau tukang sapu kamu udah saya pikirin. Oh, sapu ranjau juga Ya kan dipikirin. yang di hotel BBC itu kan semua dari sapu ranjau. Sekarang saya lo mandu ranjau. Enggak boleh sih, Mbak. Iya tahu. Ya, Apa kita bukan gitu? jangan. Sampai buka heels Iya, saya ranjau. Iya, benar. Iya, aku tukang bersih-bersihnya aku siapin, tukang kebersihan, tukang semuanya aku siapin. Jadi mereka terima beres, tinggal sediain panitia buku tamu sama penerima tamu. Karena aku nggak kenal loh Benar, siapa aja. hanya itu aja ya. Hanya itu aja sama souvenir, tukang jaga souvenir. Simpel dan hemat waktu nggak sih ya? Iya, lebih simpel hemat waktu. Kalau dari wedding planner memang beban, makanya aku pusing. Makanya aku bilang ceritanya ke orang, kok mbak biasa nggak gebuk-gebuk. Iya, karena aku berpikir terus. Terus ya. Karena Oke. sampai bulan April aku udah ada klien. Oh my God. 2021. 2021. Dari itu udah dipikir dari sekarang dong. Oh, pesan-pesannya Kak Resti. Untuk pengusaha Usaha dulu ya. Yang pertama adalah aku pernah dengar sebuah kutipan bahwa jangan pernah menyerah untuk bermimpi. Kalau kamu lelah berlari, berjalanlah. Kalau kamu lelah berjalan, merangkaklah. Tapi jangan berhenti. Karena kalau kamu berhenti, kamu ulang lagi dari awal. Itu lebih susah. Oke. Jadi lebih baik kalau kamu capek, ya kamu bisa aja duduk dulu, tarik nafas dulu. Oke, langkah gimana ya? Pokoknya capek banget deh. Tapi jangan pernah untuk berhenti, untuk memutuskan untuk berhenti. Karena kalau kamu memutuskan berhenti, itu bakalnya usaha kamu udah gak jalan lagi. Betul. Kamu harus ngulang lagi dari awal, dan itu susah. Kalau udah mulai lagi dari awal, kamu bangun lagi dari awal, itu bakalnya lebih susah daripada kamu harus merangkak itu lagi. Merangkak nggak apa-apa kok, merangkak pelan-pelan. Kayak kemarin untuk corona tuh kan belas ya, Plus ya. belas nggak ada 0 rupiah. Jadi itu merasa juga artinya merangkak ya dari Iya, awal lagi bener-bener jadinya. kayak merangkak lagi, jadi kayak lelah lagi. Oh, ini harus mulai lagi dari nol gini kan. Jadi harus benar-benar ngerangkak lagi dari awal, karena memang kita 3 bulan close, nggak ada wedding kan. Terus Betul. ada 24 wedding yang diundur. Gagal. Bukan, mereka nggak ada yang kata gagal, Tapi mereka diundur ya. mereka diundur tahun depan gitu. Tapi sempat menyerang nggak sih Kak Resti kemarin sempat corona ini ngeblank, aduh kok gini ya, aduh Sebenarnya gitu. aku sempat ngeblanknya itu bukan karena bisnis aku itu stuck waktu corona, itu bukan. Karena memang waktu itu alhamdulillah aku ada jahitan dari desainer itu kan 33 baju lebaran, waktu itu kan lebaran. Terus studio fotoku tetap jalan, jadi aku masih ada uang lah untuk Income income harian gitu. Bener loh, memang setiap orang tuh selalu ada punya posisi di mana dia mau putus asa dan nggak kayaknya apa sih fungsi gue di dunia ini, bertahan hidup buat apa sih gitu kan. Pasti ada titik Ada balik, titiknya balik. ada titik kita yang ngerasa kita di angka 0, kita bener-bener butuh kekuatan gitu kan. Jadi di situ kalau kamu butuh bantuan, kamu harus cari orang yang benar-benar bisa bantu kamu. Jangan kamu cari bantuan di online gitu kan. Itu Nggak bagus ya. nggak bisa. Kadang-kadang kata-kata di online pun nggak bisa mencerminkan apa yang di dalam hati kan. Apalagi cuma akhirnya kabur dengan main game, kabur dengan cari kesibukan yang tidak positif. Lebih baik kamu cari bantuan biar masalahmu cepat selesai, kamu bisa lega. Aku juga di statement dia juga gini, dia bilang gini, kamu ngejar apa sih ya? Cuman kamu udah punya semuanya, kamu udah punya suami baik, oke, anak sehat, oke, kamu punya rumah, kamu punya pekerjaan segala macam.
kamu punya keluarga yang support kamu butuh apa lagi gitu kan. Kamu tuh sebenarnya nggak butuh pengakuan orang lain, kamu butuh pengakuan dari dirimu sendiri, ya gitu. Jadi aku langsung kayak juga ngapain gue butuh di situ. Jadi kalau kamu memang merasa capek di Instagram, kamu matiin dulu aja. Bener loh, aku langsung minggu langsung down Instagramnya. Kamu istirahat dulu, mau seminggu 2 minggu atau sebulan kamu istirahat dari Instagram, karena banyak orang-orang yang nggak kenal kamu tapi asal ngomong, asal jeplak, nggak kenal kamu bilang kamu sombong, nggak kenal kamu tapi kamu bilang bla 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 yang sebenarnya itu bukan kamu. Kamu berhak untuk blocking dia, kamu berhak untuk stop dari hal-hal negatif di hidup kamu berhak. Jadi kamu, kalau saran aku, kamu mati dulu Instagram. Cuma berdoa aja sama Allah gini, ya Allah, kalau memang ini takdir aku, perlancar. Kalau memang ini udah enggak, ya udah aku berusaha mengikhlaskan gitu aja. Udah doa aja cuma gitu aja. Dan tapi ternyata Allah ngasih aku kekuatan lagi untuk bangkit. Alhamdulillah eventnya naik dari bulan Juli 5, terus naik ke 8 bulan Agustus, sekarang naik ke 9 bulan September ini 9 10 ya. Terus naik Oktober kemarin 10, ini 10, terus bulan depan aku 9. Jadi memang belum sebanyak sebelumnya COVID ya. Sebelum COVID kan aku bisa 12 sampai 18 kan. Tapi sekarang aku rasa dengan segitu pun aku udah alhamdulillah ya. Karena aku merasa sekarang tuh bukan cari profitnya, cari gimana survive-nya aja loh. Karena pengusaha-pengusaha ini banyak yang kolaps gitu loh. Bisa survive itu udah terbukti luar biasa ya. Luar biasa, udah alhamdulillah, udah nggak usah muluk-muluk deh gitu aku bilang gitu. Jadi aku merasa aku bisa survive sekarang, ya aku bersyukur banget karena itu pertolongan psikolog juga sih. Untuk yang memang kita harus pertolongan. Kalau memang ada apa-apa dalam hati kita, jangan sampai kita ngambil jalan pintas, bunuh diri, narkoba, itu jangan. No guys, no. Karena itu yang rugi diri kita sendiri. Ya, rugi. Keren banget Mbak Tias ya. Pokoknya ini hari ini luar biasa banget. Banyak yang kita dapatkan ya. Dan terima kasih buat Kak Restia sudah memberikan banyak pesan-pesan juga ya. Yap, betul. Pengalaman berbagi ini tuh banyak banget yang kita dapatkan. Yap. Kita harus belajar seperti Kak Restia ya. Betul. Dan yang pasti nih poin-poinnya penting banget buat kalian yang baru mau mulai usaha. Mental, analisa, dan jangan menyerah yang pasti. Betul. Oke, saatnya kita pamit ya. Baik pendengar, tetap sudah perjumpaan kita di siang hari ini di program Bincang-Bincang Pemda yang luar biasa di siang hari ini. Kita insya Allah akan hadir setiap hari Selasa ya. Iya, betul sekali dengan narasumber yang berbeda-beda. Mau usaha-usaha tapi tenang aja deh. Iya. Minggu depan lagi mungkin kita bisa mengundang Kak Restia lagi untuk berbagi lagi pengalamannya. Ini masih banyak pengalaman yang belum dibongkar ya. Ini masih dasar-dasarnya dan masih banyak lagi yang harus kita bongkar ya. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Restia Ayu, entrepreneur, MUA, designer, founder of Restia Wedding Planner, Restia Atelier, penais suara fotograf, Bram Smart, dan Restia MUA. Satu lagi dong, selebgram. Iya, selebgram, influencer. Thank you banget Kak Restia udah menyempatkan waktu di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih tim-timnya nih ya. Pokoknya jaya selalu Rapemda. Amin. Oke deh. Dan jangan lupa ya, sering job kita lagi. Bapak ngejob ya. Tetap lah ya. Oke, kalau gitu saya Stadi DJ. Saya Verawan. Pamit undur diri, penanda bahasa Sikam pun Mbak Nyaman, Wat Sikam terang ujung di Kuti Kupak, maaf Ngalimporo, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.